Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin ini adalah tayangan perdana ya. Dalam hal ini, dalam suasana Ramadan, insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan tambahan semangat dalam meraih kebahagiaan, meraih kebaikan, meraih apapun yang menjadi keuntungan kita, yang berdampak yang positif di dunia maupun akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Oke guys, gitu ya. Santai pokoknya, ini kita buat santai, relax gitu kan, sambil ngopi-ngopi boleh, santai aja. Saya mau cuman pengen ngajak obrolan ringan gitu kan, tentang bagaimana kita menata niat kita. Bagaimanapun ketika kita mau beraction sesuatu, kita mau pergi, kita mau kemana, mesti yang paling utama kita didahulukan adalah kita menata niat kita, agar sukses atau tidaknya sesuatu yang kita raih yang berawal dari kuatnya niat kita, himmah yang kuat gitu kan. Itu ya, sepakat kira-kira ya. Oke. Dalam hal ini sedikit kita mungkin mau menguraikan tentang bagaimana niat menghadiri majelis kebaikan yang sifatnya lebih banyak itu ya. Majelis itu kan tahu sendiri bahwa majelis itu adalah tempat duduk gitu kan. Majelis itu artinya tempat duduk, tempat nongkrong gitu kan. Bisa jadi nanti majelis ilmu, berarti majelis yaitu tempat duduk yang di situ dibicarakan tentang ilmu pengetahuan. Majelis makan-makan, berarti tempat duduk untuk makan-makan, neng angkringan apa neng di kan gitu dah. Seperti itu mungkin kira-kira. Tapi ini kita mengambil dari salah satu karya daripada ulama besar di Yaman, yaitu Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, yang mana beliau khusus ada kitab khusus yang di situ menerangkan tentang niat-niat yang ada di kitab tersebut. Bagaimana niat mau tidur, niat mau makan, niat mau minum, bahkan niat mau menikah gitu kan, bahkan niat mau menghadiri majelis sholawat atau niat kita mau bersilaturahim ke tempat teman atau saudara, kita ziarah ke pusara makam para wali atau ke kakek kita, nenek kita, semuanya ada di kitab ini. Untuk mengawali kajian ini, kita obrolan santai mengawali tentang niat-niat kita pergi ke majelis kebaikan. Bentuk kebaikan pun banyak sekali. Bisa jadi di situ majelis taklim gitu kan, majelis sholawat atau majelis yang positif. Bahkan bisa jadi di kampung-kampung majelis kumpulan RT gitu kan, ibu-ibu PKK mungkin kumpulan ibu PKK gitu kan. Yang lebih umum kebaikan. Di sini dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus dalam kitabnya yang membahas tentang niat itu sendiri. Walaupun sebelum kita menginjak ke situ, kita tentunya tahu apa itu niat. Diingat mungkin bahwa niat itu memang pekerjaan hati ya, bukan pekerjaan lisan. Niat adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan niat. Adapun ketika lisan kita mengatakan niat di dalam hati, itu namanya mengatakan niat kita, tapi niat itu di hati. Adapun melafatkannya, mungkin para pakar ilmu fikih mungkin di situ, di saat kita mau sholat zuhur, di situ dikatakan usolli fardhu zuhri, atau misalkan puasa, atau apapun itu bentuknya, itu mungkin sifatnya hanya kesunahan saja, bukan menjadi kebaikan gitu kan. Maka dari itu
Kita semua harus tahu bagaimana tata cara mengaplikasikan antara hati kita, menyinkronkan gitu, menyamakan bagaimana hati dan lisan kita mengatakan apa yang mau kita katakan di dalam hati kita. Sepakat ya? Oke. Untuk itu pertama yang perlu diketahui di sini dijelaskan niat menghadiri majelis kebaikan, apapun itu bentuk kebaikan. Pertama, kita niatkan untuk menjaga waktu. Nah, ini saking berharganya waktu. Jangan sampai ada waktu yang tersia-siakan. Waktu voting tersia-siakan. Ya, jangan sia-sia. Jangan sampai tersia-siakan. Bagaimanapun kita berusaha, ada sekecil apapun itu waktu, sedurasi sedikit apapun itu waktu, itu bermanfaat. Bersyukur kita bisa memberi manfaat untuk orang lain juga. Dimana kemanfaatan itu untuk banyak orang, tentunya pahala yang didapat pun insya Allah akan lebih baik. Berbeda kalau kita lakoni apik mung dhewean hanya untuk kita gitu kan. Tapi ya untuk biar meraih pahala yang banyak, ya kita komunikasikan dengan kerjasama dengan orang lain sehingga kita akan meraih pahala yang lebih banyak. Itu menjaga waktu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oh, cerdas gitu ya. Pemirsa, di sini ada teman-teman ngobrol gitu kan, di sini santai. Di Ramadan ini kita setelah taraweh bisa santai-santai di sini. Di sini nampak di sana ada penampakan di sana. Sebelah sana itu ada penampakan juga. Penampakan kebaikan gitu kan. Ada orang berbaji, masya Allah. Sugeng dalu Kiai nggih, monggo insyaallah. Dia ada Gus Vicky juga, Gus Kulhu di sini. Nanti besok kita tayangkan orang-orang tersebut gitu kan di sini. Itu yang pertama adalah menjaga waktu. Diniatkan kalau kita hadir ke majelis kebaikan karena kita menjaga waktu biar nggak ada waktu yang sia-sia. Tetap ada poin penting dalam kacamata agama. Insyaallah seperti itu. Yang kedua, melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Hadir majelis kan memang perintah agama. Apalagi Kanjeng Nabi juga nate dawuh bahwasanya mencari ilmu itu adalah sebagai bentuk kewajiban seorang muslim. Sebagai wajib bagaimanapun orang yang mau meraih kebaikan, orang yang mau meraih ilmu tentu dengan pengorbanan dirinya, mau meluangkan waktunya untuk hadir ke majelis ilmu tersebut. Itu kira-kira insya Allah. Nah, di sini ada banyak item-item niat-niat yang mau yang harus diniatkan dalam hati kita, bentuk sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah untuk yang perdana kita ambil 2 poin. InsyaAllah nanti di season berikutnya kita akan menguak yang lebih lanjut, yang ketiga, yang keempat dan selanjutnya. Bagaimana niat menghadiri majelis kebaikan tersebut agar kita tercatat sebagai hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat yang sudah diberi metode oleh para ulama-ulama yang insyaallah ini akan menjadikan kita orang yang selalu hamba yang baik, yang dapat menjadikan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sementara itu nanti insya Allah ada sesi pertanyaan, boleh sambil ngopi-ngopi dulu. Sementara itu guys ya. Oke, santri milenial siap pokoknya ini santai-santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.